أصدقائي رحمكم الله. نحمد الله ونشكره الذي أنعمت بنعمة الإيمان والإسلام حتى نظر على برنامجنا على وهو محاضرة أكبر. سبنك يوم الأحد التاريخ 7 من أغسطس سنة 2021 ميلادية. ولا ننسى أن نتقدم أمامكم جمع الشكر على حضوركم في هذا المكان المبارك بمشاركة برنامجنا. ألنا الله من الشاكرين الصالحين. آمين يا رب العالمين. أولا الافتتاح، فنرجو ما نفتتح هذا البرنامج قراءة القرآن، قراءة الفاتحة. The Honorable Religious Quorum of the Specialists, the Honorable Dean of the Management Akidah Ushmuni Boarding School, and all my friends who are alike in the sight of Allah. First of all, praises and thanks always be upon to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of universe, who have given us a lot of mercies and blessings until we can attend and gather together in this special occasion exactly. Additionally, never be forgotten to send the best thanks and solution to our great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness into the lightness, especially for the breakthrough in the world civilization. We'll have our audience in these special moments. Soon up, 7 August 2021, we are getting an activity of Muhadarah Akbar will start in this night. The first agenda is opening. Let's open our agenda in this beautiful evening with the reading of Ummul Furqan in the hope that this event runs smoothly. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Mukarramun, para alim ulama yang terhormat, keluarga besar Pondok Pesantren Akidah Ushmuni yang kami taati lagi kami ta'zimi. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus putri Pondok Pesantren Akidah Ushmuni, dan tak lupa pula teman-temanku yang sama-sama dimuliakan Allah. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahili menuju alam yang hakiki dengan adanya dinullah, dinul Islam. Sumenep 7 Agustus 2021, acara Muhadarah Akbar Pondok Pesantren Akidah Ushmuni akan dimulai. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Furqan, dengan harapan semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. Syukran jazilan. Al-barnamij al-ati qiraatul Qur'anul Karim. Sataqaddamu biha uhtuna Fitrikina Ardita wa tarjamatuha Siti Satriasa Tawattu iyyahu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya fil akhirati walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan. Wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Terjemahan surah Fussilat ayat
menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kami memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dengan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Further, this agenda is recitation of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It will be led by Arban Jahi. The time is yours.
اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب ورضاني الصحابة يا رب ورضاني السهادة يا رب ورضاني المشايخ يا رب فرحا والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya istirahat yang akan diisi dengan puisi sasi. Kepada yang bertugas disilahkan. Koruptor, tukang pecel, si galau. Hidupku amatlah sejahtera. Bagaimana tidak si rakyat jelata tidak tahu aku telah merampas hartanya. Kuhabiskan uang untuk membeli cabai
cabai-cabean. Cabai-cabean segar adalah salah satu bahan untuk membuat pecel yang enak. Cabai-cabean akan kuulek bersama kacang, gula merah, garam, dan bahan lainnya. Untuk membuat bumbu pecel yang kemudian dicampur dengan sayuran. Tak lupa aku ambil pisau untuk memotong. Hatiku hancur melihat kekasih yang amat ku sayang bersama orang lain. Apa salahku? Apa salahku hingga dia tega meninggalkanku dan wanita lain? Apakah aku harus memakan harta rakyatku? Itulah profesiku. Tak perlu kesusah-susah bekerja keras. Tinggal kusuruh mereka untuk membayar pajak yang tinggi. Lalu aku bersenang-senang. Jika ada orang yang mulai mencium aksiku, ku beri saja mereka dengan pecelku. Ku aduk dengan sepenuh hati agar bumbu dan sayuran teraduk dengan sempurna. Ku yakin semua orang pasti menyukai pecelku. Agar pecelku disukai banyak orang, aku mengenakan resep rahasiaku. Kumasukkan sedikit racun. Racun yang mematikan. Itulah kau yang sebenarnya. Kau sayangi aku dan kau ucapkan janji manismu. Kau tak pernah tahu betapa aku larut dalam setiap kata cintamu. Setiap ku membayangkan wajahmu, selalu saja ku teringat pada sesuatu. Karena kau mirip dengan uang recehan. Aku suka dengan uang recehan. Karena uang itu aku bisa mengasihi mereka yang kuanggap tak berguna. Aku juga suka dengan uang dolar. Aku bisa gunakan uang itu untuk pergi ke luar negeri sesuka hati. Spanyol, Turki, Amerika Serikat, bahkan Paris. Aku bisa mengunjungi benua-benua yang aku suka. Aku tidak suka dengan orang yang suka mengatur-ngatur hidupku. Jika ada orang yang mengatur hidupku, aku akan ulek-ulek dengan coli. Resep rahasiaku kumasukkan. Ulek-ulek sayuran sampai menjadi pecel yang sedap. Aku tidak ingin mengecewakan pelanggan-pelangganku. Maka pecel itu ku kenang dalam duka. Kau memang amat ku cinta. Namun apalah daya, kau hanya butir-butir kenangan yang melukai hatiku begitu dalam. Aku hanya bisa membanting tulang. Lupakanlah. Aku tak perlu bekerja keras membanting tulang. Bagiku, untuk mendapatkan uang sangatlah mudah. Cukup dengan mengelabui petugas pajak, polisi, hakim, dan oknum yang menurutku dapat merusak aksiku. Kuberi mereka uang receh, sisa dari hura-huraku. Jika aku bosan, uang itu akan ku ulek-ulek sepenuh hati. Dan apabila aku melihat orang yang kelaparan, langsung saja aku buat pecel dengan jurus jituku. Lalu, pecel itu aku bagikan pada orang-orang kelaparan itu. Lihat saja para pejabat itu. Mereka yang harusnya paling peduli, malah berpura-pura buta dan tuli. Sedangkan mereka hanya bersedih dan menangis, menerima kenyataan. Karena aku telah menghancur leburkan perasaanku bagaikan cangkir kaca yang dibuang, lalu dilempar dan tertabrak truk, hancur menjadi kepingan-kepingan yang tak berharga. Begitu tega kau pakai untuk shopping. Membeli barang apapun yang menurutku bagus ku kenakan. Berapapun harga barang itu, aku pasti sanggup untuk membelinya. Karena aku memiliki triliunan uang yang bebas. Akan kuapakan uang itu? Ku tambahkan cabai,
cabai merah yang mahal harganya. Tahu apa pemerintah tentang tukang pecel? Mereka hanya bisa mengubah harga semau mereka. Stok pecelku berkurang karena harga cabai yang melonjak. Akhirnya aku selalu menangis semalaman, mengingat pacar pertamaku pergi bersama wanita yang punya mobil, mengingat keluargaku yang serba kekurangan. Bapakku baru saja di PHK, sedangkan ibuku bekerja sebagai tukang pecel dan setia kepada pelanggannya. Aku guram berharap punya mobil baru. Aku ingin bunuh rakyatku yang malang. Sedialah kau membayar pajak. Jika telah bayar, denda pun menumpuk. Maka kayalah aku, bahagialah aku. Wahai rakyatku, semoga harimu menyenangkan. Hiasilah harimu dengan kepadihan. Sungguh kasihan pada pecel-pecelku yang malang. Karena harga cabai melonjak, harga pecel ikut meningkat. Kasihan pelangganku, tidak dapat menikmati pecelku yang nikmat lagi. Kasihan sekali aku, bapak dan juga anak-anakku. Terlebih lagi si Ucup minta dibelikan motor. Beli cabai pun kewalahan, Cup. Entahlah. Mungkin cabai meningkat karena pemerintah yang tidak jujur, yang suka makan uang rakyat, yang mampu hilangkan semua kebahagiaan para koruptor. Gara-garanya aku jadi putus cinta. Keluargaku pun ikut sengsara. Dasar koruptor. Dungo. Masih ada saja rakyat yang menuntut. Berani menuduhku mencuri uang rakyat. Ada-ada saja kelakuan yang sok berkelakuan baik. Aku tak berani menuntut balik. Sebab aku kasihan ke depannya kepada mereka. Kalian juga. Aku hanya perlu mencuri cabai tetangga. Sekali aku ambil cabai di belakang rumah tetangga baikmu. Aku sudah tak punya cara lagi untuk menghidupi keluargaku. Aku benci koruptor. Aku benci mantan pacarku. Aku sangat menyukainya. Aku suka koruptor. Aku benci, sangat benci koruptor. Pergilah mantan pacarku. Tunggulah sampai nanti aku kaya. Aku tetap suka padamu. Rakyatku yang jelata dan jelita tetaplah menderita. Salam seni dan budaya. Syukran jazilan. Al-barnamijul ati mau'idatul hasanatul awal sayataqaddamu biha uhduna tala'eka farwatu iyyaha. Majlisul Ulama'il Burama li Ma'had Aqidah Ushmuni Al-Muhtaramun Lajnatul Musabaqah wa asdiqai fi dinillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya
الخالق البارئ المصور إياه نعبد وإياه نستعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قائدنا وأسوتنا الحسنة خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الحاضرون رحمكم الله، في هذه المناسبة المباركة أتقدم أمامكم لأن أخطب تحت الموضوع محمد رسول الله. محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا وأملنا ورجاؤنا، نعمل كل شيء أمرنا به ونترك كل شيء نهانا عنه، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. لا نبي بعده ولا رسول، ينبغي لنا أن نتبعه في كل شيء. نبينا محمد هو قائد من Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. The Honorable, the rank of the management of the Ushmuni Boarding School, and all my friends who are like in the seat of Allah. Firstly, let's thank unto Allah subhanahu wa ta'ala who has been giving us some mercies and blessings until we can attend in this happy place without any troubles and obstacles. Secondly, my salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has freed us from the darkness to the light dust, from stupid the era to the Christianism Islam religion, the true religion in this world and hereafter. Ladies and gentlemen, in this good case I want to give my speech under the title Woman Emancipation. Talking about emancipation, of course, we will remember our beloved Mother Kartini. Our Mother Kartini is the true doctor of the Indonesia. Princess Ferdinand her name. Our Mother Kartini is the true doctor of the Indonesia. Princess Ferdinand her name. The legendary woman giving top meetings for women societies in Indonesia. For about 62 years ago, most of the women in Indonesia were stupid. Why called it behavior? Because they had never got an education at all. The only noble doctor and education at all. It means that there is the differentiation and discrimination was strongly at the time. Moreover, today in this globalization era, many will become a leader by a current position at many departments in our government, such as Megawati, Khofifah Mutihata, and Bibi Khalifah Maineni. Ladies and gentlemen, that's all my speech. Thank you very much for your See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Mau'idatul Hasanah yang ketiga yang akan disampaikan oleh saudari Nur Adilah, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama wal umara, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Akidah Ushmuni yang saya taati lagi saya ta'zimi. Yang saya hormati seluruh pengurus putri Pondok Pesantren Akidah Ushmuni, dan tak lupa pula teman-temanku yang sama-sama dimuliakan Allah. Menurut Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Jaldi Point of Islam menyatakan bahwa masalah besar yang dihadapi manusia mulai sejak zaman purbakala sampai saat ini adalah masalah dekadensi moral. Kini di tengah-tengah masyarakat kita, penyalahgunaan nafsu merupakan salah satu dekadensi moral yang saat ini sudah mewabah di masyarakat. Dengan demikian, nafsu merupakan penyakit yang berbahaya yang akan memporak-porandakan moral generasi muda penerus perjuangan bangsa. Dari itu, kita harus bertindak cepat dan akurat, cakap dan tangkap dalam mencegah, mengatasi dan membendung peredaran nafsu agar tidak dikonsumsi oleh putra-putri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Upaya Menanggulangi Penyalahgunaan Nafsu di Kalangan Generasi Muda. Hal ini sejalan dan sejalin dengan firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kamu mendapat pertolongan. Demikian penegasan Allah kepada hamba-Nya yang beriman agar tidak meminum khamar. Artinya, khamar betul-betul perbuatan syaitan yang harus dijauhi dan dihindari. Mengapa saudari-saudariku? Karena khamar adalah najis, kotor, dan dapat merusak akal. Demikianlah penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir. Teman-temanku yang sama-sama dimuliakan Allah, timbul pertanyaan, upaya apa yang harus kita lakukan agar generasi muda kita tidak terjerumus dalam praktik narkoba? Sebagai jawabannya, dua langkah yang harus kita lakukan agar generasi muda kita tidak terjerumus dalam praktik narkoba. Yang pertama, menanamkan pendidikan agama mulai sejak dini. Pendidikan agama dilakukan sebagai fondasi awal
saat ini. Mereka bukanlah orang yang bodoh, justru mereka orang yang terdidik dan terpelajar. Akibat ilmu agama dikesampingkan, maka jiwa mereka cenderung melakukan perbuatan yang keji. Mengapa ilmu agama yang harus ditanamkan mulai sejak dini? Karena dengan pemahaman agama yang mendalam, generasi kita akan memiliki filter yang kuat untuk bisa memilah dan memilih mana yang baik dan yang buruk yang harus dijalankan dan ditinggalkan. Sekaligus dengan pemahaman agama yang kuat, generasi kita akan menancapkan keimanan yang kokoh sehingga mereka memiliki inner power dalam menjauhi narkoba. Teman-temanku yang sama-sama dimuliakan Allah. Yang kedua, orang tua harus mampu menciptakan keluarga yang harmonis, dinamis, dan penuh kasih sayang. Kasih sayang orang tua mutlak diperlukan oleh anak, karena kasih sayangnya merupakan ikatan batin kuat untuk bisa memotivasi anak melakukan perbuatan yang terpuji. Data statistik di Jakarta membuktikan bahwa 70% generasi muda kita yang terlibat rusaknya moral saat ini adalah mereka yang berasal dari keluarga yang progresif atau keluarga yang tidak harmonis. Memang para pemuda kita masih banyak yang memiliki iman yang kuat, akhlak yang bermartabat. Namun sayang hadirin, tak sedikit juga pemuda kita yang perbuatannya memalukan, bahkan memilukan. Teman-temanku yang sama-sama dimuliakan Allah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mengkonsumsi narkoba adalah bagian dari dekadensi moral yang dapat menghancurkan generasi muda. Oleh karena itu, kita harus mengantisipasinya dengan cara menanamkan pendidikan agama mulai sejak dini dan menciptakan keluarga yang harmonis, dinamis, dan penuh kasih sayang. Hanya ini apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Al-barnamijul ati ihtisar. Al-ihtisarul awal. Sataqaddamu amamakunna uhtuna atika fajriyah wal waktu masmuhatun iyaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah sudi memberikan waktunya kepada saya untuk menyimpulkan isi pidato yang tadi. Untuk saya kurang mengerti dan memahami karena bahasanya bahasa Arab. Tepat. Untuk pidato yang kedua sama dengan pidato yang pertama, saya kurang mengerti dan paham. Untuk pidato yang ketiga yang berjudul
upaya menyalahgunakan nafsa di kalangan generasi muda. Dekadesi moral telah membawa di dalam masyarakat. Contohnya seperti meminum, khamar, berjudi, dan lain sebagainya adalah termasuk perbuatan syaitan yang harus kita jauhi dari perbuatan tersebut. Karena minum khamar adalah bisa merusak akal kita. Terutama orang tua harus menjadikan keluarga yang harmonis, dinamis, dan penuh kasih sayang, agar kita tidak terjerumus pada perbuatan yang sangat dilarang seperti meminum khamar, berjudi, dan lain sebagainya. Sebagai generasi muda, kita harus bisa memilih mana yang baik dan yang buruk. Dan juga kita harus bisa menjauhi yang namanya narkoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.